MacBook Air M1 di 2026. Ini MacBooknya, ini MacBook Air M1 basic banget, 8 GB 256. Ini MacBook udah saya pakai sekitar 2-3 tahun lah. Saya belinya tahun 2023 akhir. Ya, saya beli baru waktu itu tahun 2023 akhir dan saya pakai sampai sekarang, pertengahan tahun 2026. Masih lancar, masih cakep lah, masih mulus saya pakai. Saya di sini nggak ngetes tentang performa menggunakan data-data macam-macam ya. Apa yang saya bicarakan sekarang ini benar-benar murni dari pengalaman saya menggunakan MacBook Air M1. MacBook ini utamanya untuk pekerjaan editing ya. Saya pakai buat edit video. Untuk edit foto saya jarang pakai untuk edit foto. Beberapa kali saya paling bikin motion graphic kayak gitu di After Effects ya. Kayak edit foto paling foto-foto simple kayak gitu. Saya bikin desain grafis beberapa kali. Sepengalaman saya menggunakan MacBook Air M1 ini selama 3 tahun, dari ya hampir 3 tahun lah ya, 2023, 24, 25, 24, 25, ya 2 tahun setengah, hampir 3 tahun. Itu lancar aja sih sebenarnya. Untuk pekerjaan saya sebagai editor video ya masih layak, masih lancar, masih bisa dipakai, masih mulus lah. Mungkin beberapa orang mereka yang udah pada jago-jago profesional banget atau udah terbiasa menggunakan alat-alat yang lebih powerful dari ini ya, mungkin kalau menggunakan laptop ini ya kurang sabar atau mungkin ya kurang setuju. Ini nggak layak lah buat ngedit, ini nggak layak lah buat kerja berat dan lain-lain. Mungkin seperti itu ya. Cuman dengan apa yang saya rasakan selama ini, saya ngedit untuk editing video ya. Editing video saya menggunakan Premiere. Dulu-dulu ya saya menggunakan Premiere, terus saya beberapa kali menggunakan FCP ya. Saya menggunakan FCP itu dulu saya nyobain yang beli di marketplace gitu, yang tahu sendiri lah. Itu buat coba-coba sih tadinya, tapi sebenarnya untuk paling nyaman saya dulu pakai Premiere. Cuman karena bayarnya tuh sebenarnya mahal banget menurut saya ya. Untuk Adobe Premiere itu mahal. Sekarang malah justru lebih banyak pakai CapCut. Terus akhir-akhir ini saya juga menggunakan FCP ya, Final Cut Pro. Itu nggak ada masalah sih. Untuk di Premiere ya masih mulus-mulus aja buat ngedit footage dari kamera mirrorless ya. Terus ya kalau ngedit dari beberapa footage juga dari kamera HP 4K itu masih aman-aman semua. Ya walaupun mungkin buat beberapa orang itu akan terasa lambat lah gitu. Cuman karena saya juga nggak pernah nyobain laptop yang lebih kenceng dari ini ya, karena emang saya punyanya cuman ini doang. Itu ya masih nyaman-nyaman aja sih. Apalagi di CapCut ya lebih smooth lah. Misalkan bikin video terus saya color grading tipis-tipis ya sebisanya lah. Beberapa bikin template teks misalkan di Premiere juga masih aman. Saya juga beberapa kali ngerjain project ya di After Effects masih aman, walaupun emang playbacknya nggak saya fullin ya, saya menggunakan medium, yang setengah lah. Kalau nggak setengah, kadang kalau misalkan udah banyak banget motionnya ya paling saya menggunakan yang seperempat itu masih aman. Terus saya juga bikin yang kayak kamera 3D di After Effects juga masih aman. Terus akhir-akhir ini juga saya lagi belajar software motion graphic ya dari Cavalry. Itu nggak ada masalah sih, nggak nge-lag. Padahal juga saya untuk previewnya saya coba full terus. Untuk editing video di Final Cut Pro saya belum pernah ada masalah. Akhir-akhir ini juga saya kemarin sempat trial Apple Creative Studio ya. Di situ kan otomatis saya dapat Final Cut Pro ya. Ada Final Cut Pro, masih aman, semuanya masih lancar. Beberapa kali saya bikin grafis juga di Final Cut Pro itu masih aman. Saya grading juga masih aman. CapCut udahlah, kalau CapCut mah nggak usah ditanya lah, CapCut udah pasti mulus lah. Saya ngerasa yang pakai Premiere aja mulus gitu loh. Laptop ini juga dulu saya pakai buat ini, buat perform musik ya. Saya install Serato DJ. Terus saya juga pernah pakai Record Book juga. Beberapa kali saya perform pakai laptop ini.
perform DJ ya, itu nggak pernah ada masalah sih, nggak pernah nge-lag atau nggak pernah ada drop di suara atau apa gitu. Nggak ada sih, normal-normal aja perform dalam durasi kadang sejam lebih bisa jadi. Aman banget, mulus banget. Kebutuhan musik ya, untuk kebutuhan musik saya juga pakai Logic Pro. Logic Pro udah nggak ada masalah sih, aman, mulus ya. Di tiap instrumen tuh ya banyak plugin, terus ya seperti itu, terus mastering juga. Saya coba lumayan banyakin plugin di situ. Masih normal sih, masih lancar untuk kebutuhan musik ya untuk Logic Pro. Untuk software editing kemarin yang saya pakai itu untuk Premiere sendiri itu Premiere yang 2025 ya. After Effects juga saya pakai yang tahun 2025, cuman sekarang udah nggak pakai semua ya. Kalau untuk After Effects saya beralih ke Cavalry, saya lagi belajar di Cavalry ya. Itu yang menurut saya juga lebih enteng dari After Effects. Terus kedua juga si Cavalry kan software gratis. Untuk selain software editing, apa paling saya pakai buat hiburan, putar musik, ngetik gitu ya beberapa kali, nggak sering-sering banget. Kalau untuk kebutuhan office ya, menurut saya udah lepas tangan lah, itu udah lancar lah, udah mulus. Terus saya pakai buat ya browsing biasa, banyak tab juga di Google Chrome, di Safari itu ya masih lancar. Saya pakai Google Chrome juga. Kalau untuk kenyamanan ya, MacBook Air M1 ini untuk kenyamanan menurut saya benar-benar nyaman banget saya pakai ya. Mulai dari monitornya juga, ini layarnya ya, maksudnya layarnya ini menurut saya buat kebutuhan editing ya cakep, layak. Untuk tahun 2026 ini saya juga masih cukup menggunakan RM1 ini. Untuk penggunaan saya nyaman ya, ke keyboard nyaman, speaker bagus, mesin masih mulus ya. Kendala yang paling saya rasain di MacBook Air M1 8GB 256 ini sekarang itu penyimpanan sih. Penyimpanan itu yang menurut saya itu kendala banget. Jadi menurut saya 256 itu kurang gede sih, itu sedikit banget. Kalau misalkan buat nyimpen video beberapa project aja udah ngap lah. Ini aja kalau misalkan saya hapus semua, ya paling saya sisain beberapa aset-aset ya, kayak aset-aset buat musiknya, aset-aset ya, beberapa aset buat editing juga. Itu aja sisanya udah dikit banget. Padahal software juga saya nggak install banyak. Kebanyakan saya pakai software bawaan ya. Kalau untuk kebutuhan Office saya pakai dari produk Apple semua ya, dari Keynote, Pages, terus Number, gitu-gitu. Saya nggak install Office sama sekali karena gratis gitu, daripada saya pakai software bajakan yang Office bajakan ya. Saya mending pakai bawaan Apple, itu juga cukup buat saya. Untuk kekurangan yang lain menurut saya udah sih, paling itu sih, penyimpanan aja sih. Baterai cakep, baterai masih betah seharian saya. Kalau misalkan full ngedit itu sehari sih, dari pagi jam 9 saya mulai itu sampai sore jam 3 jam 4 itu biasanya saya istirahat jam segitu. Itu aman sih, aman, bener-bener aman. Jadi menurut saya baterai cakep ini MacBook Air M1. Untuk masalah panas ya, beberapa kali saya ngalamin panas. Ketika kemarin tuh sempat, kalau nggak salah, yang saya buka beberapa software editing ya. Saya buka After Effects juga, terus buka Premiere. Itu di Premiere saya bikin banyak motion ya, saya bikin banyak teks itu. Terus saya After Effects saya bikin buat map ya, 3D map, pakai 3D kamera 3D tracker. Itu lumayan agak panas. Terus ketika pas render malah sebenarnya exportnya nggak panas banget sih. Pas editing aja itu agak panas. Tapi saya belum pernah ngalamin yang bener-bener panas banget ya, yang menurut saya itu mengkhawatirkan. Itu belum. Sebenarnya masih aman, dan saya nggak kasih kipas tambahan atau apapun itu. Saya benar-benar pure kayak gini aja, apa adanya. Nggak pernah saya modif apa-apa. Jadi kalau kesimpulan menurut saya, ini masih bisa ya, tapi prediksi ya, kadang nggak tahu sih
performa software itu seperti apa saya juga kurang tahu. Cuman kalau menurut saya dengan software saat ini saya pakai itu 2-3 tahun ke depan mungkin ini masih gacor sih. Kemarin sempat ada keluhan tapi itu bukan karena emang apa ya, error dari hardwarenya atau apa. Kemungkinan ya dari pas update OS itu ada bug, terus saya ngalamin masalah di Finder. Cuman udah saya atasin sendiri, saya nanya-nanya ke ChatGPT. Kalau yang mau lihat videonya nih nanti saya cantumkan di sini. Dan dari situ udah normal lagi. Gitu sih. Saya minta bantuan sama ChatGPT sih. Kalau ditanya worth it atau enggak buat teman-teman mungkin yang kebutuhannya Office udah pasti worth it ya. Buat teman-teman yang kebutuhannya mungkin videographer atau fotografer ya, wedding, ya event-event masih cukup sih. Photoshop saya nggak pernah pakai. Saya nggak pernah pakai Photoshop ya. Saya desain grafis. Untuk editing foto saya menggunakan Affinity Designer ya, masih sangat lancar. Saya bikin bahkan saya bikin layout itu banyak banget. Kemarin saya dapat proyekan event itu, jadi saya tiap hari harus bikin desain. Dan di situ saya bikin layout ya per hari ini hari. Jadi penyimpanannya juga lumayan makan hard disk itu, makan SSD. Tapi Affinity masih bisa bekerja dengan baik. Kesimpulan terakhir, ini masih worth it dengan harga yang sekarang udah turun banyak. Ya mungkin teman-teman kalau yang ada budget lebih ya mungkin bisa beli yang lebih mudah lagi lah. Thank you buat teman-teman. Nantikan video selanjutnya. Bye bye.